Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, saya Trisna Guspitasari, anggota Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 27 Kelompok 4. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dalam hal ini, saya mengidentifikasi beberapa masalah atau isu. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring atau dalam jaringan. Nah, isu yang kedua, kurangnya peran orang tua terhadap pembelajaran anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan isu yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap kedisiplinan jam hadir bekerja. Ini untuk guru, baik guru yang PNS maupun non-PNS. Kemudian dari beberapa isu tersebut, dilakukan tapisan isu menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Nah, di sini menggunakan rentang skor 1-5 dan skor 5 untuk sangat mendesak, skor 4 untuk mendesak, skor 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, dan skor 1 untuk tidak mendesak. Di sini dapat dilihat skor-skor yang didapatkan dari isu-isu yang telah ditemukan. Nah, di sini kita lihat mana isu yang paling mendesak untuk diselesaikan, karena jika tidak, ini akan berdampak ke yang lainnya. Jadi harus segera diberikan solusinya. Nah, dari penggunaan metode USG ini, diperoleh isu prioritasnya adalah kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan skor urgensinya 5, skor seriousness-nya 4, dan growth-nya itu 4, sehingga total skornya 13. Selanjutnya, kita analisis lebih lanjut lagi untuk mencari akar-akar permasalahannya. Saya menggunakan analisis fishbone untuk mengidentifikasi sebab dari isu-isu tersebut. Di sini saya membaginya dalam beberapa kategori. Ada 4. Yang pertama, manusia. Peserta didik terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, dan guru masih monoton dalam mengajar. Kategori yang kedua, material. Di sini kuota internet dan fasilitas belajar peserta didik masih terbatas. Dan kategori ketiga, mesin, ini berkaitan dengan teknologi, itu kendala jaringan, kuota, dan gadget. Games lebih menarik perhatian peserta didik. Begitu pula dengan sosial media. Selanjutnya, kategori method, ini sistem atau pelaksanaannya. Itu guru kurang mampu dalam membuat pembelajaran jarak jauh menjadi lebih menarik. Nah, dari sebab-sebab inilah yang mengakibatkan kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian, dari beberapa sebab-sebab tersebut, dilakukan lagi analisis SWOT. S, strength atau kekuatan, W, weakness itu kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, dan T itu threat atau ancaman. Untuk strength itu kemauan guru untuk belajar. Nah, untuk weakness ini fasilitas belajar peserta didik yang kurang memadai, seperti jaringannya yang susah, kuotanya yang terbatas, dan masih ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki gadget. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, baik guru, orang tua, ataupun peserta didik dalam adaptasi teknologi. Selanjutnya, kurangnya peran orang tua dalam membimbing peserta didik belajar di rumah. Selanjutnya, peluang, opportunity, ini adanya bantuan kuota dari pemerintah. Kemudian adanya fasilitas diklat, itu baik online maupun offline. Kemudian kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Selanjutnya, threat, ancaman, ini penurunan hasil belajar peserta didik dan ancaman putus sekolah. Nah, setelah dilakukannya analisis baik internal maupun eksternal, disusunlah strategi berdasarkan kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Yang pertama SO,
strength dan opportunity itu terjangkaunya fasilitas belajar dan kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh menjadi lebih menarik. Kemudian weakness dan opportunity itu mengikuti diklat baik online maupun offline, melakukan blended learning dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kemudian ST, strength dan trait itu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi dan melakukan sosialisasi pada peserta didik atau orang tua tentang pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, weakness dan trait, pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian meningkatkan peran guru dan orang tua dalam membimbing peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, setelah dilakukannya analisis terhadap kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, ditemukanlah penyebabnya yaitu guru kurang mampu dalam membuat pembelajaran jarak jauh itu menjadi lebih menarik. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar. Persiapan yang dilakukan yaitu mencari referensi-referensi tentang metode dan media pembelajaran. Kemudian mencari informasi terkait pelatihan dan workshop sesuai kebutuhan. Kemudian pelaksanaannya mengikuti pelatihan baik secara online maupun offline. Kemudian belajar dengan teman sejawat, atau bisa juga belajar secara mandiri melalui YouTube atau platform lainnya. Dan tindak lanjutnya mengundang narasumber untuk memberikan materi. Nah, dari alternatif penyelesaian ini diharapkan guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang beragam, yang bervariasi dalam pembelajaran jarak jauh dan menciptakan suasana belajar yang efektif. Kemudian untuk para pihaknya itu ada guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga diklat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.